Prabu Foundation menggelar seminar nasional dengan tajuk aspek krusial dalam RKUHP, perubahan dampak dan implementasinya. Seminar yang digelar pada Jumat pagi 28 Februari 2025 di Hotel Sultan Raja Bandung bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait perubahan regulasi yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya dari kalangan akademis Unpad, Aam Rahmat, Ade Anwar, dan Asep Mohargono sebagai pemerhati hukum dan Ketua Prabu Foundation yang berbagi pandangan mereka tentang perubahan dalam RKUHP. Ketua Panitia Seminar Irwan Tarwana menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ia berharap seminar ini bisa menjadi forum yang mencerahkan bagi para peserta untuk lebih memahami dinamika perubahan RKUHP, khususnya terkait kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Prabu Foundation Asep Mohargono menjelaskan bahwa seminar ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan dalam RKUHP. Menurut pandangannya, kewenangan aparat penegak hukum atau APH seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat merupakan aspek penting dalam RKUHP. Kewenangan ini harus diatur jelas dan tegas dalam RKUHP, katanya. Hal ini, lanjut Asep Mohargono, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dia pun percaya bahwa setiap tahapan proses hukum harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tindakan APH perlu diperkuat. Ia menekankan bahwa diskusi seminar ini sangat penting mengingat dampak regulasi yang sedang disusun oleh DPR RI tidak hanya mempengaruhi aparat penegak hukum saja, tetapi masyarakat secara luas. Dalam closing statement-nya, Ketua Prabu Foundation menyampaikan pandangannya. Menurutnya, revisi RKUHP diperlukan untuk mengikuti perubahan KUHP yang akan berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang. Namun, lanjut Asep, KUHP yang sedang dibahas di DPR RI sebagai hukum formal yang akan mengatur mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia. Jangan sampai melahirkan aturan yang mengakibatkan gesekan antar lembaga. Untuk itu, pihak yang meminta dengan tegas. Yang pertama, revisi KUHP harus memperhatikan aspirasi elemen masyarakat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan politik golongan. Yang kedua, revisi KUHP jangan sampai menimbulkan gesekan antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang ketiga, revisi KUHP yang menghadirkan hakim pemeriksa pendahuluan perlu dikaji kembali karena sangat berpotensi transaksional dan koruptif. Yang keempat, revisi KUHP harus memperhatikan prinsip despensarial fungsional dengan penguatan check and balance dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang kelima, revisi KUHP harus memperhatikan perubahan dalam dampak implementasi ke depan, jangan sampai dampak yang timbulkan memperburuk sistem peradilan pidana Indonesia. Asep Mohargono menegaskan semoga pembuat undang-undang di DPR RI dapat dengan bijak membuat aturan yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, tegasnya.